Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johnny Clinton Kambuaya dari Ilmu Keperawatan Universitas Gadjah Mada, kelompok KKN Sub Unit 2 Margoluwih. Jadi tema kita kali ini yaitu penyuluhan tentang darah tinggi atau hipertensi. Apa itu hipertensi atau tekanan darah tinggi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kejadian di mana tekanan darah sistolik lebih dari atau sama dengan 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari atau sama dengan 90 mmHg. American Society of Hypertension mengatakan bahwa hipertensi adalah sekumpulan gejala kardiovaskuler yang progresif akibat dari kondisi lain yang berhubungan. Hipertensi ini sendiri telah menyebabkan 7,5 juta atau 12,8% kematian di dunia. Berdasarkan jenisnya, hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer ini lebih sering terjadi pada manusia, yaitu sekitar 90% kejadian dengan penyebab yang tidak diketahui. Sementara untuk hipertensi sekunder terjadi pada 10% manusia di dunia dengan penyebabnya itu seperti penyakit ginjal, penyakit kardiovaskuler, diabetes, obesitas. Itu merupakan penyebab dari hipertensi sekunder. Sementara kalau hipertensi primer ini dia lebih kepada pola hidup yang kurang baik, seperti kebiasaan merokok, minum minuman keras, makan makanan yang berlemak, serta tinggi kolesterol. Itu dapat memicu terjadinya hipertensi primer. Faktor risiko penyebab terjadinya hipertensi adalah yang pertama, riwayat keluarga atau keturunan, di mana apabila kita memiliki saudara, keluarga, ayah ataupun kakek yang mengalami hipertensi, maka kita juga berisiko besar untuk terkena hipertensi. Kemudian yang kedua, pola hidup yang kurang baik seperti kebiasaan merokok, makan makanan berkolesterol, berlemak, berminyak, kemudian minum minuman keras, pola tidur yang kurang bagus, itu akan memicu terjadinya hipertensi. Kemudian usia berdasarkan penelitian mengatakan bahwa semakin bertambah usia kita akan mengalami hipertensi, di mana semakin banyaknya kesibukan, semakin banyaknya tanggung jawab yang harus dikerjakan, sehingga faktor risiko untuk terkena hipertensi ini akan menjadi semakin besar. Kemudian yang berikutnya, jenis kelamin. Berdasarkan penelitian pula disebutkan bahwa wanita lebih berisiko besar untuk terkena hipertensi. Kenapa? Mungkin tidak ada penyebab yang signifikan, namun di situ disebutkan bahwa kenapa wanita lebih cenderung untuk terkena hipertensi, karena mereka merupakan tokoh atau orang yang sering lebih bekerja keras dalam rumah tangga, di mana harus mengurus anak, memasak, mencuci baju, mengerjakan pekerjaan rumah, dan belum pula dengan kegiatan di luar rumah. Tanda gejala ketika seseorang mengalami hipertensi. Yang pertama adalah tiba-tiba merasa pusing, lemah,
lesu, terus merasakan pegal-pegal, sakit kepala, jantung berdebar-debar padahal tidak melakukan kegiatan yang begitu berat, tidak sedang melakukan kegiatan, kemudian mengalami mimisan secara tiba-tiba. Tanda gejala ini mengindikasikan bahwa ada masalah pada jantung Anda. Dampak atau komplikasi dari hipertensi. Apabila kita menganggap bahwa tekanan darah adalah suatu hal yang sepele, maka itu adalah pola pikir yang sebaiknya harus dirubah. Kenapa? Karena hipertensi ini digolongkan ke dalam 7 penyebab kematian secara tiba-tiba atau disebut silent killer, di mana dapat menyebabkan serangan jantung, kemudian stroke, gagal ginjal, dan juga penyakit mata atau retinopati. Bagaimana cara untuk mengendalikan hipertensi ini? Yang harus kita lakukan adalah modifikasi pola hidup. Kita rubah kebiasaan hidup kita, seperti konsumsi garam itu harus dikurangi, kebiasaan merokok juga harus dikurangi, minum minuman keras itu juga harus dikurangi, kebiasaan makan makanan berlemak, berminyak, dimana itu akan menyebabkan penumpukan pada pembuluh darah sehingga menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Konsumsi gorengan ini juga sebaiknya tidak secara berlebihan. Kemudian buah-buahan segar ini sangat bagus untuk kesehatan. Atur pola tidur yang baik, lakukan aktivitas yang ringan, sempatkan untuk berolahraga minimal 1 minggu 3 kali. Karena olahraga yang baik adalah tidak secara rutin, namun kita sempatkan untuk berolahraga. Kemudian sering kita meng-cross check tekanan darah. Kenapa? Karena hipertensi ini merupakan penyebab kematian secara tiba-tiba atau silent killer, dimana jika kita tidak hati-hati dalam mengawasi tekanan darah kita, itu sangat fatal nantinya. Baik, sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa lebih serius lagi dalam memantau tekanan darah kita supaya mencegah dampak atau komplikasi yang akan terjadi. Saya ucapkan terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.